Limbah kabel di mata sang mekanik Pakistan bukanlah bahan untuk membuat pompa, melainkan sebuah harta karun yang bisa diolah kembali menjadi item yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti biasa, mereka menggunakan teknik peleburan kuno sebagai makro utama dalam industri daur ulang. Di sana, bahan bakar alternatif sangat melimpah, jadi urusan modal operasional sudah bukan menjadi masalah. Operator tungku memiliki tugas yang cukup berat. Mereka harus memastikan semua material masuk ke dalam tungku. Alat yang digunakan hanyalah sebuah tongkat besi pendek dan tanpa alat pelindung dari panas api kecuali baju kurta yang dikenakannya. Tapi itu tidaklah masalah, karena pengalaman yang tinggi, mereka dapat menumbuhkan resistensi terhadap panas secara alami. Setelah itu, cetakan dari tanah liat yang dipanggang hingga suhu ribuan derajat Celcius disiapkan untuk wadah logam cair nantinya. Kali ini mereka tidak menuangkan logamnya ke dalam wadah, melainkan mencelupkan wadah tersebut ke dalam tungku peleburan. Teknik ini tentu lebih beresiko, tapi memiliki kecepatan yang lebih baik untuk keperluan kejar target produksi. Tentu saja mereka harus memastikan agar cetakan tanah liat tidak jatuh ke dalam tungku, karena itu akan berakibat SP3 dari atasan. Kerjasama tim pada bagian ini terlihat sangat kompak, bahkan tak ada celah sedikit pun untuk menyantai dan terlihat cuek. Tak butuh waktu lama, satu kompi cetakan logam cair berhasil dievakuasi ke tempat pendinginan. Di sana paman berjenggot TB sudah siap untuk menyerangnya dengan air mengalir. Tindakannya dapat menurunkan suhu dengan drastis dan meningkatkan kepadatan logam tanpa perlu menunggu semalaman. Setelah suhu stabil, sang piau hanya perlu melemparkannya dan isi kendi akan keluar dengan sendirinya, menampakkan wujudnya yang sudah berubah menjadi bahan industri setengah jadi. Balok tembaga ini memiliki harga yang cukup tinggi di pasar industri Pakistan karena kegunaannya untuk menciptakan berbagai barang jadi bernilai tinggi. Salah satunya adalah industri di provinsi Xinjiang ini. Mereka mengolah balok tembaga menjadi kawat kabel dengan mesin rakitan anak bangsa. Untaian kawat yang masih semrawut harus digulung dengan roll sampai rapi dan tidak kusut. Sang piau bahkan bisa sambil menonton pertandingan bola di sebelah. Setelah itu, tusuk gulungan kawat dengan sebilah batang besi dan ditata rapi pada alat penopang poros gulung. Kemudian biji karet berwarna merah menyala yang mereka dapatkan dari warung Madura seberang jalan disiapkan untuk membuat kulit kabel yang berfungsi sebagai isolator. Tentu saja alat yang digunakan untuk mengolah biji karet adalah hasil rakitan anak bangsa yang memanfaatkan kompor bekas memasak ibunya di dapur. Gas LPG seberat 12 kg juga menjadi penyuplai bahan bakar utama pada proses ini. Operatornya perlu memastikan semua permukaan mesin memiliki suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius untuk memastikan biji karet meleleh dengan sempurna. Dia juga sesekali mengecek kepadatan adonan dengan obeng khusus yang dilengkapi dengan alat mengukur suhu canggih. Setelah suhu dirasa sesuai, dia akan menutupnya kembali dan memanaskan baut penutup tersebut sampai suhunya sama dengan permukaan utama. Operator lain di bagian belakang juga sudah siap untuk memasukkan kawat tembaga ke dalam mesin. Dia perlu berhati-hati agar kawat tidak kusut dan keruat di dalam mesin. Saat semuanya beres, paman berjanggut tebal akan menyalakan panel operator ke setelan rata kanan dan mesin pelapis kabel akan bergerak secara maksimal. Kabel tersebut akan berjalan melalui lintasan sepanjang 200 meter sampai berakhir di tangan paman tampan yang sudah bersiap dengan mesin gulungnya. Dia akan menggulung kabel ini dan memastikannya siap untuk dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Tapi sebelum itu, bapaknya masih perlu mempacking gulungan kabel ini ke dalam kardus agar tampilannya lebih meyakinkan. Proses akhir tinggal minta paman bermasker untuk mengeringkan plastik agar mengecil dan membungkus kemasan secara sempurna. Pecahan kaca bekas akuarium Chana yang masih berukuran besar bisa diolah menjadi spion oleh mekanik Pakistan. Mereka hanya perlu memotong lembaran kaca dengan mesin pemotong kaca yang dioperasikan paman berbaju strip kuning. Setelah pola melingkar dibentuk, sang piau hanya perlu memberikan sedikit garis di ujung bawah dan sedikit tekanan untuk memisahkan kaca. Tentu dia harus berhati-hati agar tidak tergores kaca yang cukup tajam. Tak butuh waktu lama, setumpuk kaca berhasil dia amankan. Kemudian proses dilanjutkan ke bagian burning yang berfungsi untuk merubah kaca datar menjadi cembung. Gas LPG 12 kg digunakan sebagai bahan bakar utama. Kaca datar diletakkan di atas wadah yang berbentuk cekung agar saat kaca menjadi lunak, bentuknya akan mengikuti bentuk wadahnya. Proses pemanasan dilakukan dengan cepat sebelum kaca meleleh. Operator harus memperhatikan perubahan bentuk kaca di dalam tungku secara berkala. Setelah itu, kaca perlu dibersihkan dengan larutan sanitizer untuk memastikan cairan silver yang akan disemprotkan dapat menempel dengan sempurna. Kemudian paman bertopi menyiapkan kaca yang ditata di atas rak khusus untuk disemprot dengan cairan silver bertekanan tinggi. Proses penyemprotan cairan silver harus dilakukan secara berulang kali sampai permukaan transparan kaca berubah menjadi reflektif seperti cermin. Proses ini sebenarnya cukup berbahaya, mengingat larutan silver yang digunakan
adalah bahan kimia berbahaya. Tapi untungnya beliau sudah menggunakan masker anti radiasi untuk menangkal hal tersebut. Setelah beres, dia dibantu rekannya untuk mengevakuasi kaca yang sudah selesai disemprot ke area terbuka. Pengeringan alami dengan sinar matahari membuat larutan silver melekat dengan sempurna. Hambatannya tentu ada saat musim penghujan tiba. Untuk meningkatkan daya pantul cermin, bagian belakang harus diolesi adonan pelindung berwarna putih yang dapat meningkatkan kemampuan reflektif cermin. Tak lupa berikan sedikit polesan untuk membuat kaca jadi tambah kinclong seperti baru. Untuk membuat cover kaca spion, mereka menggunakan biji plastik yang dibeli dari warung kelontong di seberang jalan. Biji ini akan diolah dengan mesin canggih yang diimpor dari Cina. Mesin ini mampu mengubah biji plastik dan mencetaknya menjadi bentuk yang diinginkan secara otomatis. Cover spion yang sudah jadi kemudian dirakit oleh paman berambut gelimis pertama. Dia hanya perlu menyatukan kedua part dengan mur secara manual. Setelah itu urusan perakitan final diserahkan kepada paman berambut gelimis kedua. Dia bertugas untuk melapisi sisi terluar kaca dengan strip karet agar mengurangi gesekan dan memperkuat perekatan yang terjadi antara kaca dan covernya. Kemudian dia hanya perlu memasangkan kaca ke dalam cover secara hati-hati. Hasilnya kaca spion truk berukuran sedang berhasil diproduksi. Membuat mesin cuci bermerek ternama pun bisa dilakukan oleh mekanik Pakistan. Mereka hanya perlu bahan baku berupa gulungan aluminium berkualitas tinggi yang diimpor dari Cina. Gulungan ini kemudian dipotong melingkar secara manual. Tentu diperlukan alat bantu berupa jangka putar. Saat membuat pola di atas lembaran, sang biau harus mengkalkulasikan titik tengah secara tepat agar tidak terlalu banyak membuang bahan baku. Setelah pola selesai dibuat, dia memotongnya menggunakan gunting rumput super tajam. Caranya pun cukup unik. Dia memotong satu persatu sisi agar memudahkannya membentuk pola lingkaran secara sempurna. Tentu ukuran lembaran yang lebar tak akan bisa diatasi oleh sang biau dalam sekali jalan. Hasilnya lingkaran sempurna siap diolah di bagian sebelah. Paman berjanggut tipis bahkan tak perlu sarung tangan saat mengangkat lembaran yang tajam. Mesin pres jumbo disiapkan untuk membentuk lembaran aluminium menjadi tabung mesin cuci dalam sekali geprek. Setelah itu panaskan tabung dengan pelontar api sampai menyala. Saat suhunya masih hangat, bagian dalam tabung dipoles secara brutal untuk menghilangkan sisi tajam di dalamnya. Bentuk dasar tabung selesai dibuat. Mereka hanya perlu menambahkan beberapa dudukan baut dengan mesin pres. Tak lupa sisi bagian luar yang masih tajam kemudian dipotong dengan roll cutting. Tabung yang sudah rapi langsung disatukan dengan cover berbentuk persegi. Cover ini harus dipastikan menyatu dengan sempurna dan mampu menahan beban saat digunakan untuk mencuci nanti. Jadi mereka menggunakan beberapa teknik sekaligus. Sisa potongan yang tidak rapi juga harus dikelopek secara manual. Setelah bagian tabung beres, mereka hanya perlu menyiapkan cover terluar mesin yang sudah dibuat oleh bagian sebelah. Cover ini sudah siap rakit, jadi mereka hanya perlu menyatukannya dengan baut. Untuk bagian tabung, dudukan baut masih harus dibuat secara manual. Tapi tetap, ini bukanlah hambatan bagi mereka. Di sela-sela tabung, mereka juga menambahkan beberapa kardus yang dilapisi lem tikus untuk mengurangi getaran yang terjadi saat mesin digunakan. Uniknya, mereka menggunakan kayu untuk dudukan motor penggerak yang menjadi jantungnya mesin cuci. Tapi kayu yang digunakan bukanlah sembarangan. Mereka menggunakan kayu cendana berkualitas tinggi yang anti rayap dan anti pelapukan. Untuk part kecil lain, mereka hanya perlu memasangnya seperti biasa. Proses yang paling rumit yaitu bagian kelistrikan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu merekrut lulusan elektronika terbaik di provinsi Qinghai. Tapi tak menutup kemungkinan jika mereka juga merekrut anomali paman berkacamata yang memiliki pengalaman ribuan tahun. Sebelum dipasarkan, bagian QC tak lupa mengecek dan memastikan mesin cuci berfungsi secara sempurna tanpa ada kecacatan produk. Proses akhir tinggal packing dengan plastik dan kardus yang menarik, dan mesin cuci ini siap dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Overpower parah.